Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pengantar dan konsep dasar ekonomi syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan perkembangan bank. Secara sederhana, perbankan syariah juga dikenal sebagai perbankan Islam, di mana dalam pelaksanaannya, bank ini memiliki landasan hukum sesuai dengan syariat Islam. Dalam bank ini tidak mengenal adanya bunga pinjaman, karena bunga pinjaman dinilai sebagai riba atau haram. Sehingga dalam bank syariah menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah, di mana dalam prosesnya sama-sama diketahui dan disetujui oleh pihak bank maupun pihak nasabah pada saat akad perjanjian yang ditandatangani. Akad yang diterapkan oleh bank syariah ini terdiri atas 3 macam, yaitu mudharrabah, musyarrakah, dan murabbahah. 1. Akad mudharrabah. Akad mudharrabah adalah akad kerjasama antar usaha, nasabah, dan bank, di mana nasabah memiliki modal usaha dan bank menjadi pihak penyelenggara yang melakukan usaha. Akad musyarrakah. Akad musyarrakah merupakan akad perjanjian kerjasama antar dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu, baik bank dan pihak yang terlibat sama-sama mengeluarkan modal dengan nilai yang sama dan menanggung risiko secara bersama-sama. Nah, yang ketiga, akad murabbahah. Digunakan berdasarkan aktivitas jual beli barang dengan tambahan keuntungan untuk bank yang disepakati kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhana Kartikasari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip dalam Islam yang mendasari produk dan kegiatan perbankan syariah. Yang pertama ada mudharrabah. Mudharrabah adalah akad kerjasama antara sahibul mal dan mudharib yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal. Jadi mudharrabah di sini dapat diartikan sebagai akad kerjasama antara dua belah pihak, yaitu antara pemilik modal yang disebut tadi sebagai sahibul mal dan pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib. Besar keuntungan di sini dibagi sesuai kesepakatan awal. Mudharrabah di sini dibagi menjadi dua, yakni mudharrabah mutlaqah dan mudharrabah muqayyadah. Yang kedua ada prinsip musyarakah. Prinsip musyarakah adalah akad kerjasama antara dua atau lebih sahibul mal atau untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengolahnya. Jadi musyarakah di sini adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan atau kerjasama. Pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan kontribusi modal. Yang ketiga ada prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, yaitu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Yang keempat ada prinsip murabahah. Murabahah adalah akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak. Yang kelima ada prinsip salam. Prinsip salam adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu hati bersama.
Yang keenam ada istisna. Istisna bisa diartikan sebagai transaksi jual beli yang hampir sama dengan prinsip salam, yakni jual beli dan penyerahan yang dilakukan kemudian. Sedangkan penyerahan uangnya bisa dicicil atau ditangguhkan. Pemesan suatu barang dari pihak pemesan ke pihak produsen atau penghasil barang. Yang ketujuh ada prinsip ijaroh. Ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Contohnya, seseorang menjaminkan sepeda motornya guna ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Yang nomor 8, prinsip qard. Qard adalah perjanjian pinjam-minjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan. Jadi prinsip qard di sini wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Pembayarannya bisa dilakukan berangsur atau lunas sekaligus. Yang nomor 9, prinsip hawalah. Diartikan sebagai pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Yang nomor 10, prinsip wakalah. Prinsip wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek, perikatan yang berbentuk jasa, atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama dari pihak lain. Nah, wakalah di sini juga bisa disebut tolong-menolong antar pribadi dalam suatu persoalan ketika seseorang tidak mampu secara hukum atau mempunyai halangan untuk melakukannya. Jadi bisa diwakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 1C. Ya, di sini saya akan menjelaskan kegiatan usaha perbankan syariah. Kegiatan apa saja yang ada di usaha perbankan syariah? Antara lain, yang pertama itu menghimpun dana dalam bentuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, atau yang lain sebagainya. Yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk yang lainnya. Yang ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad lain-lainnya. Yang keempat, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah dan salam, 11 did, istisna, atau akad lain-lainnya. Yang kelima, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain-lainnya. Usaha yang keenam, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad izaroh atau sewa beli dalam bentuk izaroh muhtahiyah bitamlik atau akad lainnya. Yang ketujuh, melakukan pengambil alihan yang berdasarkan akad hawalah atau akad lain-lainnya. Yang delapan, melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Yang 9, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah. Antara lain akad izaroh, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, dan hawalah. Yang 10, membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank negara. Terus, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antara pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan yang 11. Yang 12, melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. Yang selanjutnya nomor 13, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-14, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah. 15, melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah dalam prinsip syariah. 16, melakukan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. Yang terakhir, yang nomor 17, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial. Ya, itulah kegiatan-kegiatan usaha perbankan syariah. Dari sini dari saya cukup. Kalau ada kesalahan dari awal sampai akhir saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wabil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah atau bank negara. Terus, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antara pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan yang 11. Yang 12, melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. Yang selanjutnya nomor 13, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-14, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah. 15, melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah dalam prinsip syariah. 16, melakukan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. Yang terakhir, yang nomor 17, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial. Ya, itulah kegiatan-kegiatan usaha perbankan syariah. Dari sini dari saya cukup. Kalau ada kesalahan dari awal sampai akhir saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wabil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurullah As-Sadiq. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh Faris mengenai kegiatan usaha perbank syariah. Yang pertama ialah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya.
yang dipersamakan dengan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang ketiga ialah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kelima adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keenam ialah menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad ijarah dan satu atau sewa beli dalam bentuk ijarah muhtahiyah bitamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.